Jadi kadang CPP itu apa bedanya CPP sama CVC? CVC ini kateternya, CPP ngukurnya. Nilai normal CPP, nilai normal 5 sampai 12 cm. Nilai normal CPP 5 sampai 12. Dia ada yang double lumen, ini double lumen apa? Ini 2. Ini yang triple lumen nih. Triple lumen ini 3. Ini 3 nih. Ini triple lumen. Kalau dia double lumen, ini distal sama proksimal. Taunya dari mana? Ini ada tulisan. Distal mana, proksimal mana. Kalau triple lumen ada medial. Ngukur CPP di mana? Ngukur CPP di distal. Distal. Kalau distalnya macet, macet karena apa? Mungkin ada obat yang mengkristal, ada darah klot. Kalau distalnya macet, boleh nggak ngukur di medial atau di proksimal? Boleh. Prinsipnya hanya satu. Obat-obat vasoaktif. Obat vasoaktif itu apa? Dopamin, dovitamin, norepinefrin, Paskon, anti. Jadi obat-obat yang menaikkan dan menurunkan tekanan darah itu taruhnya di proksimal. Itu prinsipnya. Jadi obat-obat vasoaktif tidak boleh taruh di distal, tidak boleh taruh di medial, taruh di proksimal. Kenapa dia harus taruh di proksimal? Karena ini dia 2, lubangnya 2 nih. Yang ujung ini distal, yang belakang ini proksimal. Kalau dia 3 lumen, berarti yang tengahnya itu medial. Kalau ditaruh obat vasoaktif itu di medial ataupun di distal, nanti hemodinamik pasien turun naik. Ntar dia naik tensinya, heartbeatnya naik, ntar dia turun. Kenapa? Karena kedorong oleh cairan. Makanya dia taruhnya di bagian belakang, taruhnya di proksimal. Nah, untuk mengukur CPP ini nanti semua cairan pada saat mengukur itu harus dikunci. Cara nguncinya gimana? Ini kan sempit nih, sempit kan? Cara nguncinya gimana? Dorong aja di ke atas nih, dorong ke atas. Nah, ini kunci. Ntar kalau kayak gini, siring pump, infus pump bunyi semua, karena nggak ada cairan yang bisa masuk. Jangan sekali-kali ngunci. Ngunci itu di sini. Nih, di pojokan gini. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini sambungan antara sini dengan sini sambungan. Kalau ini sering dimanipulasi, putus dia. Kalau putus nangis nanti, dokternya marah segala macam karena udah nggak bisa lagi dipakai. Jadi kalau mau kunci geser aja ke tengah, kunci. Nah, dah, ini kunci. Kalau kayak gini nggak ada cairan yang bisa masuk ke pasien. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatiin. Nah, hasil CPP yang kita ukur itu ada 5 parameter yang harus kita lihat. Jadi kalau kita habis ukur CPP nilai normal 5 sampai 12. Tetapi kalau kita habis ukur CPP nggak selalu harus lihat nilai normal, itu hanya sebagai guideline. Saya ukur CPP 3. 3 secara teori nggak normal. Tetapi 3 saya ukur, tensinya bagus, heartbeatnya bagus, pasiennya nggak panas, temperaturnya bagus, turgornya bagus, urinnya jernih. Apa perlu diurin cairan? Observasi aja. Saya ukur CPP 8. 8 secara teori normal. Tapi saya ukur 8, heartbeatnya tachycardia, pasiennya 40, panas, urinnya agak kuning gitu kan, bukannya jernih, turgornya masih bagus, tensinya masih bagus. Itulah yang di ICU sering dibilang mau dilakukan quick test atau challenge test.
Apa yang diberikan? Yang diberikan cairannya RL atau Aserin, diberikan 300 cc dalam 15 menit. Kalau yang namanya dirutin, diguyur, itu kalau tensinya udah turun. Tensinya udah turun, turbornya udah bagus, urinnya nggak ada, itu diguyur cairan. Tapi kalau saat mengguyur, hati-hati edema paru pada pasien. Jadi kalau lihat hasil CPP, meskipun misalkan normal, nggak selalu kayak dibilang normal. Lihat 5 parameter tadi, tensi, nadi, temperatur, turbor kulit, urin. Tapi urin itu yang dilihat warnanya, jernih atau enggak, kuning atau enggak, pekat atau enggak gitu. Bukan jumlah urin yang dilihat. Jadi gitu. Nah, untuk mengukur CPP menggunakan ada 2 cara mengukur CPP. Yang satu pakai transducer. Kalau transducer nilainya ada di monitor. Satuannya milimeter Hg. Nah, yang ini yang kita kerjakan, ini yang menggunakan manometer. Satuannya sentimeter Hg. Jadi harus ditulis tuh, harus ditulis satuannya karena beda. Yang satu di monitor, yang satu kita ukur secara manual. Nah, kalau kita ukur secara manual, dalam satu SIM ini minimal 2 kali dalam satu SIM. Kapan? Setelah operan sama sebelum pulang. Kecuali ada intervensi. Di tengah-tengah diukur ulang. Tetapi kalau pakai transducer itu CPP itu ada setiap saat di monitor. Itu ada setiap saat. Kecuali ada perubahan posisi pasien itu harus dikalibrasi ulang. Tapi sepanjang pasien tidak berubah, nilai itu tidak akan kita perlu kalibrasi. Tapi kalau posisi pasien dari lu nggak bikin daftar tidak apa-apa, bipolar, dia cuma ngasih doang itu harus kayak lo ada daftar alat, kalau nah nggak apa, yang nilainya ada di kurang itu. monitor ada, tapi nilainya nggak banyak. Jadi Besok setiap boleh. perubahan posisi pasien Intinya harus koordinasi sama dos PMU dilakukan dulu. leveling dan zeroing ulang. Nah, karena kita mengukur 2 kali dalam satu shift minimal, makanya supaya bagian distalnya nggak macet, gitu kan? Boleh dikasih cairan, boleh dikasih obat-obatan. Kan kalau di ICU kan cairan banyak dikasih. Salah satu pindahin ke distal. Jadi distalnya nggak macet. Kecuali inotropik. Inotropik nggak boleh taruh di distal. Oh, ada lasik drip, boleh nggak? Boleh aja. Apapun manometer, alat yang kita butuhkan ini hanya NaCl. Hanya NaCl 0,9% tanpa heparin. Kalau pakai transducer, yang pakai monitor harus kasih heparin NaCl. Kalau ini nggak perlu. Kayaknya ada kan? Materi udah aku kasih kan? Udahlah. Nggak dibaca pasti. Ada. NaCl 0,9%. Yang ini nih, ini Mas Abdul nih, udah saya bawa-bawa, hilangin nama dia. Saya bawa di satu set manometer lain. Manometer lain untuk khusus ukur CPP. Ini saya bawa, aku hilangin, ganti pakai itu set ini. Ini satu set ini udah satu set di sini, ini sampai sini. Ini bukan pasangannya. Terus satunya lagi apa? Ini Medifix Color. Ini mahal nih. Ini harganya 400.000. Wow. Makanya kalau di ICU hati-hati nih. Ini selesai dipasang, ininya di atas sih. Kalau nggak patah-patah kena pantat kepala. Jadi harus kita kasih. Ini 400.000 harganya. Ini Medifix Color. Kalau Medifix Color nggak punya, bisa pakai penggarisan. Pakai penggarisan, tapi kita butuh 2 penggaris. Kenapa harus 2? Karena nilai CPP dan nilai negatif. Yang di sini, nih, buka deh. Itu udah dikatakan. Medifix Color. Ini punya Vibron. Nggak ada kompetitor yang bikin ini, nggak ada.
Nih, ini dia ada tempatnya nih. Ini khusus kayak gini. Nah, ini buat tempatnya. Ini posisi harus 90 derajat atau dia 180 derajat. Nggak boleh ini begini. Pada saat ngukur ini diginiin. Pasiennya voller dinaikin begini, nggak bisa. Ini harus lurus 90 derajat. Nanti yang main apa? Ini nanti bisa naik turun ke atas sesuai dengan posisi pasien. Tapi posisi ini harus lurus. Nah ini, maka tadi saya bilang kalau ini nggak punya boleh pakai penggaris boleh. Tapi butuh 2. Karena apa? Nilai CPP ada nilai negatif. Yang dari sini ke sini ini positif, yang dari sini ke sini ini negatif. Jadi berarti kalau kita butuh 2 penggaris 0,30, 0,30 di bawah. Ininya pakai apa? Terserah, mau dirakit pakai besi, pakai apa, yang penting Kayu. ini harus 90 derajat. Kalau memang tidak pakai ini, karena kan karena mahal, biasanya dimodifikasi tuh di rumah sakit. Jadi kalau posisinya seperti ini, berarti nutup ke arah sini. Kalau posisinya begini, berarti nutup yang di atas. Kalau posisinya ke sini, berarti nutup yang di sini. Kalau seperti ini, berarti buka semuanya. Karena ngukur CPP mainannya hanya di 3-way sini doang. Jadi ini yang harus dilihat. Oh, saya nutupnya ke sini. Oh, saya nutupnya ke atas, ke penggaris. Oh, ini nutupnya ke pasien. Jadi mainannya, jadi yang gundul nih, kemanapun si gundul ini diletakkan, dia nutup ke arah sana. Oke? Jadi harus paham nih. Kalau gundul ini di sini berarti yang di sini nggak akan bisa jalan. Yang jalan hanya ke sini. Kalau di sini berarti yang di sini nggak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Nah kalau seperti ini posisinya berarti jalan semuanya. Oke? Nah ini mainannya nih. Enakin dulu deh. Nih. Nih. Yang kesini ke pasien, ya kan? Yang kesini ke pasien, berarti kalau kesini nutup ke arah pasien, oke? Yang kesini nutup ke penggaris atau manometer. Karena ngukur CPP kalian ini target kompetensi untuk di profesi. Untuk di profesi kalian harus bisa ngukur CPP. Yang ke atas ini nutup ke penggaris. Yang ke sini berarti nutup ke cairan. Jadi ada 3 nih, mau nutup ke mana? Mau nutup ke cairan, mau nutup ke penggaris atau manometer, atau mau nutup ke pasien. Tidak ada posisi seperti ini kalau lagi ngukur CPP. Itu buka semua, nggak ada. Oke? Nah, sekarang yang kita butuhkan hanya NaCl 0,9%. Ini Medifix Light, ini Medifix Color. CPP sudah terpasang. CPP yang masang dokter. Harus ada inform konsen untuk mengukur CPP. Mengukur, masang. Kalau mengukur tidak perlu inform konsen, hanya menjelaskan prosedur kalau mengukur. Oke? Nah, sekarang kita mulai. Nah, satu yang saya ingatkan, ini nggak boleh dibuka nih. Ini nggak boleh dibuka sama sekali. Kita mengukur CPP nggak steril. Mana ada mengukur CPP? Tapi cairan yang dimasukkan ke pasien harus steril. Makanya ini nggak dibuka. Kenapa perawat di ICU suka buka? Karena pada saat ngisi cairan ke sini, mentok dia sampai sini. Kalau dia udah mentok, nggak bisa mau turun. Pada saat kita mau mengukur nggak mau turun. Terus gimana supaya turun? Dibuka tutupnya, turun dia. Kalau ini udah sekali dibuka, mau naikin harus dibuka lagi. Karena
karena ini didesain kedap. Kalau ini udah basah dia nggak akan turun. Akhirnya sering di ICU ini nggak ada tutupnya nih. Kadang perawatnya tutupin pakai kasak. Kita untuk CPP nggak steril, tapi cairan yang kita masukin ke jantung harus steril. Ini kan masuk ke jantung. Nah inilah salah satu sumber infeksi pada pasien yang dirawat di ICU. Karena perawatan CPP-nya nggak benar, gitu kan? Nah sekarang kita mulai untuk mengukur CPP. Kita mulai. Ini ibaratnya nih, yang di speed ini, semua speed ini cairan sama obat-obatan. Jadi siring pump, infus pump semua. Ya, yang speed ini siring pump sama infus pump. Kita mulai. Selamat pagi Pak, saya Dewi. Saya akan mengukur status cairan di dalam tubuh Bapak. Atau saya akan mengukur keseimbangan cairan. Atau saya akan mengukur CPP yang tujuannya untuk mengukur keseimbangan atau status. Jadi kalau ada CPP dijelasin, Pak mau mengukur CPP nggak ngerti, apa itu CPP? Kan gitu. Saya mengukur CPP yang tujuannya untuk mengukur keseimbangan. Atau Pak saya mau mengukur keseimbangan cairan. Cukup. Saya hanya menjelaskan prosedur. Saya nggak pengen pasien. Karena saya belum melakukan standar diagnosis. Saya belum cuci tangan, belum pakai handphone. Boleh nggak cuci tangan dulu pakai handphone di awal? Boleh. Prinsipnya tidak boleh pegang-pegang pasien sebelum kita cuci tangan pakai handphone. Harus merubah posisi pasien. Setelah kita cuci tangan pakai handphone, kita bilang nih kalau pasien, Pak posisinya mau seperti apa? Kalau toh pasien pakai ventilasi mekanik, ya kita bisa bilang Pak kita rubah dulu posisinya kita dulu. Memang sebaiknya pada saat mengukur CPP posisi supin, posisi terlentang sebaiknya. Tapi kalau pasien ngap-ngapan dipaksa terlentang nggak mungkin. Pola semipolar boleh? Boleh, kan gitu. Memang sebaiknya supin. Setelah kita atur posisi pasien, kita pastikan sambungan CPP ini paten. Cek, bukan di sini karena di sini dijahit. Kalau di pasien di sini dijahit. Kita sambungan yang ini, cek patensi dan sambungan dari CPP yang ini, yang akan disambung ke sini yang kita cek. Setelah kita cek sambungan patensi CPP, selanjutnya apa? Kita lakukan leveling. Leveling caranya gimana? Dari klavikula ini kita ambil sampai ICS keempat, intrakosta keempat. Klavikula bawahnya kan ICS 1. 1, 2, 3, 4. Dapat ICS keempat, tarik garis lurus, tarik garis imajiner ke pertengahan aksila atau ke mid aksila. Tengah-tengah ketek, bukan depan, tengah. Inilah yang dinamakan posisi plebostatis aksis. Posisi ini nggak akan berubah meskipun nanti pasien polar, semipolar, posisi ini